Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran hari ini pelajaran IPA bab 1 pada semester 2 yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, di mana kita akan mempelajari tentang sel, jaringan, organ, kemudian sistem organ dan organisme. Sel ini merupakan bagian terkecil atau unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Kemudian ada yang namanya jaringan, kumpulan dari banyak sel. Ada yang dinamakan organ, kumpulan dari beberapa jaringan. Kemudian ada yang dinamakan sistem organ, kumpulan dari beberapa organ yang menjalankan fungsi tertentu. Kemudian ada yang dinamakan organisme. Organisme ini yaitu makhluk hidup. Silakan dibuka catatannya. Kita akan membahas satu persatu dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel tentunya makhluk hidup terbagi menjadi dua yang kita tahu, untuk sel hewan dan sel tumbuhan ya. Kita simak bahwa di sini ada gambar sel hewan. Ini sel hewan, ini bentuknya. Kemudian ada sel tumbuhan berbentuk seperti kubus ini. Silahkan digambar terlebih dahulu di bukunya. Digambar, kemudian beri keterangan bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan ini. Lalu pengertiannya silahkan dicari. Ya. Kita bahas untuk sel hewan. Ibu akan membahas dulu sel hewan. Di sini ada membran sel. Membran sel ini yang paling luar. Fungsinya untuk melindungi sel. Kemudian ada nukleus yang berwarna ungu muda ini. Ya. Nukleus ini berfungsi untuk menyimpan informasi genetik. Lalu selanjutnya ada sitoplasma di sini. Bagian ini sitoplasma namanya, yang berwarna orange muda, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kemudian ada ini nukleolus, bagian inti dari nukleus. Kemudian badan Golgi ya. Badan Golgi ini yang ini fungsinya membantu sintesis protein. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria tempat pembentukan energi. Ada retikulum endoplasma atau yang disingkat dengan RE ada di sini. Ini berfungsi untuk membantu metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Selanjutnya ada lisosom. Ini berfungsi untuk meregenerasi sel yang rusak. Kemudian ada vakuola. Nah, untuk sel tumbuhan, silakan digambar juga di buku catatannya. Gambar lengkap-lengkap. Beri keterangannya, kemudian silakan cari fungsi dari masing-masing bagian sel tumbuhan. Itu tugasnya ya. Tugas pertama, cari fungsi masing-masing bagian dari sel tumbuhan. Untuk jaringan yang pertama itu ada yang namanya jaringan ikat untuk manusia dan hewan ya. Jaringan ikat ini gambarnya. Jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat dan meletakkan satu jaringan dengan jaringan lain. Artinya saling mengikat antar jaringan satu dengan jaringan yang lainnya yang memiliki fungsi sebagai penyokong. Kemudian kedua, ada yang dinamakan jaringan epitel. Jaringan epitel ini jaringan tipis yang menutupi semua permukaan tubuh. Fungsinya itu sebagai pembentuk kulit luar bagi hewan. Kemudian ada juga lapisan dalam mulut, saluran pencernaan, dan lain sebagainya.
Kemudian jaringan otot ini ialah otot sebenarnya, berfungsi untuk pergerakan ya. Dalam sistem gerak pasti ada jaringan otot sebagai alat gerak aktif. Kemudian ada jaringan saraf, digunakan pada sistem saraf, berfungsi untuk menerima proses dan transmisi yang berupa sinyal elektrik ya. Silakan tugas kedua. Tadi tugas pertamanya sudah Ibu suruh mencari tentang fungsi dari bagian-bagian sel tumbuhan. Untuk tugas kedua kali ini, silakan cari macam-macam jaringan epitel pada manusia dan hewan. Selanjutnya, macam-macam jaringan tumbuhan. Macam-macam jaringan tumbuhan pada pelajaran IPA kelas 8 biasanya yang dibahas di sini adalah jaringan meristem, kemudian jaringan penyokong, jaringan parenkim atau jaringan dasar, kemudian jaringan pengangkut dan epidermis ya. Untuk epidermis ini biasanya jaringan ini terletak di bagian paling luar atau permukaan ya. Fungsinya melindungi permukaan tumbuhan. Nah, untuk meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Kemudian jaringan penyokong biasanya berdinding tebal, berfungsi sebagai penyokong atau penguat dari tumbuhan. Ada juga jaringan dasar atau parenkim, mengisi ruang antar jaringan. Ada jaringan pengangkut, ada xilem, ada floem. Kalau xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun untuk digunakan sebagai bahan fotosintesis. Kalau floem yaitu untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan. Kemudian Selanjutnya organ manusia. Kita ambil contoh organ di sini adalah organ manusia. Ada banyak sekali, ada otak, ada jantung, ada lambung, ada ginjal, kemudian ada kandung kemih, ada usus, ada hati, ada paru-paru, dan ada kelenjar tiroid ya. Untuk tugas ketiga ya. Tugas ketiganya itu silakan cari fungsi dari macam-macam organ di sini. Ya, misalkan jantung berfungsi untuk memompa darah. Ya. Kemudian lambung fungsinya untuk apa? Ginjal fungsinya untuk apa? Selanjutnya ada sistem organ dan organisme. Sistem organ itu kumpulan dari beberapa organ untuk menjalankan satu fungsi atau satu tugas tertentu. Ya, di sini sistem organ ada sistem peredaran darah. Nanti organ-organnya ada jantung ya. Ada di sini ginjal, kemudian sistem saraf, ada sistem pencernaan, di sini gambarnya kurang jelas. Sistem pernafasan, ada sistem rangka, dan ada sistem muskular. Yang sudah punya buku paket, buku cetak, silakan dilihat untuk macam-macam sistem organ pada manusia. Itu ada di halaman 20 ya. Ada di halaman 20. Di situ ada sistem organ pencernaan. Gimana pencernaan? Di sini
Terdiri dari organnya ada mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar. Fungsinya mencerna makanan, mengabsorpsi molekul makanan yang sudah dicerna. Kemudian ada lagi sistem pernafasan, ada hidung, ada paru-paru ya, ada sistem gerak atau sistem rangka, terdiri dari tulang. Fungsinya itu menyokong dan melindungi organ dalam ya. Rangka itu pasti melindungi organ dalam. Kemudian ada sistem peredaran darah. Di sini ada jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel darah. Fungsinya mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh, kemudian mengangkut zat hasil metabolisme, melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Ada sistem saraf ya. Ada sistem ekskresi tersebut ada paru-paru, ada ginjal, ada kulit ya. Kemudian fungsinya sistem ekskresi mengeluarkan sistem metabolisme seperti urin, feses, keringat, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem reproduksi. Sini tidak ada gambarnya ya. Masih banyak di luar gambar ini sistem organ lainnya. Sistem reproduksi seperti organ ovarium, rahim, vagina, kemudian testis, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk perkembangbiakan ya. Bisa dibaca di buku paket, buku cetaknya halaman 20. Itu saja materi untuk hari ini. Tugasnya ada 3 ya. Silakan ditonton videonya ulang. Tugas pertama itu mengisi fungsi bagian-bagian dari sel tumbuhan. Tugas keduanya tadi mencari macam-macam jaringan epitel pada hewan. Kemudian tugas ketiganya silakan cari fungsi masing-masing organ yang ada di slide sebelumnya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.